Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delpinia Zara Cahya dengan NIM 245031031. Perkenalkan, nama saya Agisha Syara dengan NIM 24500310092. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Struktur Baja 2 dengan judul Perencanaan Struktur Baja Gedung 5 Lantai menggunakan SAP 2000. Nah, pada tugas ini kami melakukan pemodelan struktur baja, menganalisis pembebanan, mengevaluasi kekuatan setiap elemen struktur menggunakan nilai interaction ratio, serta memastikan bahwa desain yang kami buat telah memenuhi persyaratan sesuai standar yang berlaku. Baik, sekarang kita langsung saja kepada materinya. Nah, baik, pada slide 2 ini ada latar belakang. Nah, perkembangan pembangunan gedung bertingkat saat ini menurut struktur yang tidak hanya kuat, tetapi juga aman dan efisien. Oleh karena itu, struktur baja menjadi salah satu pilihan karena memiliki kekuatan tinggi, duktilitas yang baik, serta proses konstruksi yang relatif lebih cepat dibanding material lainnya. Nah, di sini ada pun tujuan dari tugas besar ini adalah yang pertama untuk merancang struktur baja gedung menggunakan SAP 2000, lalu untuk menentukan profil baja yang sesuai dengan kebutuhan struktur, lalu ada menganalisis gaya dan nilai interaction ratio dan setiap elemennya, dan yang terakhir ada memastikan desain yang dihasilkan memenuhi kekuatan keamanan dan efisien berdasarkan standar yang berlaku. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada data perencanaan gedung. Pada tahap perencanaan, analisis dilakukan menggunakan software SAP 2000 dengan metode Design, Load, and Resistance Factor Design atau LRFD. Material baja yang digunakan memiliki mutu FY sebesar 250 MPa. Elemen struktur yang dimodelkan terdiri dari kolom, balok, balok induk, balok anak, bracing, plat lantai, spring, serta fondasi bor pile. Untuk dimensi profile, setiap elemen menggunakan ukuran yang berbeda sesuai kebutuhan kapasitas masing-masing, sehingga struktur yang dapat bekerja secara optimal dalam menahan beban. Nah, untuk elemen strukturnya ini di sini ada kolom menggunakan kakak 800 dikali 300, lalu ada kakak ini king crush ya teman-teman. Ada king crush 700 kali 300, ada king crush 600 kali 200. Nah, untuk balok induknya di sini ada WF 600 kali 200, WF 500 kali 200, WF 350 dikali 175. Lalu untuk balok anak ini ada WF 250 dikali 125, ada WF 100 kali 100. Nah, untuk bracingnya menggunakan WF 400 kali 200, dan untuk platnya menggunakan 120 mm dan 100 mm. Baik, selanjutnya di sini ada. Baik, selanjutnya adalah pembebanan yang digunakan dalam analisis. Jenis pembebanan yang kami gunakan meliputi beban mati, beban hidup, beban angin arah X dan Y, serta beban gempa arah X dan Y. Semua beban tersebut kemudian dikombinasikan sesuai ketentuan SRI menggunakan metode LRFD. Kombinasi pembebanan ini bertujuan untuk memperoleh kondisi paling kritis sehingga setiap elemen struktur dapat dievaluasi pada kondisi yang paling aman. Nah, di sini terdapat beban-beban seperti dead load. Dead load itu adalah beban bangunan itu tersendiri. Untuk sum- Super. superimpose dead load atau SDL. Baik, di sini ada jenis bebannya dinding memiliki nilai 250 kilogram per milimeter persegi. Selanjutnya ada plafon memiliki nilai 18 kilogram per milimeter persegi dan adukan 2 cm memiliki nilai 42 kilogram per milimeter persegi, dan selanjutnya ada keramik 50. dengan nilai 50 kilogram per milimeter persegi yang ditotalkan menjadi untuk SDL lantainya 110 kilogram per milimeter persegi dan SDL atapnya 60 kilogram. Harusnya ada live load atau LL. Di sini ada area koridor memiliki nilai 30 kilogram, 300 300. kilogram, dan ruang kelas memiliki nilai 250 kilogram, anak tangga 250 kilogram, bordes tangga 300 kilogram, dak atap 100 kilogram. Wind load, ada wind load atau beban angin
ada 25 kg per milimeter persegi pada bidang dinding. Nah, selanjutnya ada beban gempa. Di sini ada 200 ton pada setiap lantai dan 100 ton pada atap. Ini ada kombinasi pembebanan juga di sini. Terdapat kombinasinya sebagai berikut. Sudah sesuai LFD, LRF, LRFD. LRFD. Baik, selanjutnya di sini ada pemodelan struktur baja. Pada slide ini ditampilkan proses pemodelan struktur menggunakan aplikasi SAP 2000. Nah, pemodelan ini diawali membuat dena struktur, kemudian memodelkan elemen balok, kolom, dressing, serta plat lantai sesuai dimensi yang telah direncanakan. Setelah itu dilakukan pemberian material, penampang, tumpuan, serta pembebanan hingga diperoleh model 3 dimensi yang siap dianalisis. Nah, seperti ini. Nah, untuk output dari proses ini nantinya digunakan untuk mengevaluasi kekuatan setiap elemen berdasarkan nilai interaction ratio-nya. Baik, di sini ada analisis gaya dalam kritis. Nah, hasil analisis ini dari aplikasi SAP 2000, setelah proses analisis dijalankan, diperoleh beberapa hasil utama. Yang pertama di sini ada reaksi tumpuan. Nah, reaksi tumpuan yang menunjukkan besarnya gaya yang diteruskan menuju pondasi. Lalu kemudian terdapat hasil deformasi. Nah, seperti ini. Nah, hasil deformasi yaitu perpindahan struktur akibat beban angin dan gempa. Dari hasil analisis diketahui bahwa deformasi masih berada dalam batas yang diizinkan sehingga struktur dinyatakan stabil. Selanjutnya di sini ada gaya dalam. Nah, gaya dalam ini terdiri dari gaya aksial, momen, dan gaya geser pada setiap elemen strukturnya. Nah, selain itu juga dilakukan analisis modal. Nah, analisis modal ini untuk mengetahui karakteristik getaran alami bangunan sehingga dapat evaluasi perilaku struktur terhadap beban gempa. Selanjutnya ada perhitungan dan pencarian interaction ratio atau kapasitas rasio. Pada tahap ini dilakukan pengecekan nilai interaction ratio pada seluruh elemen struktur. Nah, untuk tahapan perhitungannya bisa tahap pertama ada input data, yang kedua ada menentukan profil baja, yang ketiga ada input beban dan kombinasi LRFD, yang keempat ada run analisis SAP 2000, yang kelima ada steel design check atau pemeriksaan kapasitas elemen struktur baja, dan terakhir interaction ratio atau menentukan rasio tiap elemen struktur. Pada interaction ratio merupakan perbandingan antara kapasitas elemen pada gaya yang bekerja. Apabila nilainya kurang dari atau sama dengan 1, maka elemen tersebut dinyatakan aman karena kapasitasnya masih lebih besar dibandingkan beban yang diterima. Sebaliknya, apabila nilainya melebihi 1, maka profil harus diperbesar atau dilakukan perencanaan ulang. Nah, baik, di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan desain yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur baja gedung yang direncanakan telah memenuhi syarat keamanan berdasarkan hasil analisis SAP 2000. Nah, nilai interaction ratio pada elemen yang digunakan masih berada dalam batas aman. Deformasi struktur memenuhi syarat, serta hasil analisis modal menunjukkan perilaku struktur yang baik terhadap pembebanan. Dengan demikian, desain struktur yang direncanakan dapat dikatakan layak untuk digunakan. Nah, mungkin sekian presentasi kelompok kami mengenai perencanaan struktur baja gedung 5 lantai menggunakan SAP 2000. Baik, terima kasih atas perhatian untuk dosen pengampu mata kuliah Baja 2, yaitu Pak Sumargo dan asdos-asdos kami. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready? 1, 2, 3.
Kenapalah langit turun hujan? Kenapa? Kalau kami yang turun habis kalian. Cabutlah.